Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Jumpa lagi bersama saya Rukaya di podcast Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12. Pusatnya informasi seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan Kalimantan Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Benedikta Juliatli Widi Wulandari. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Halo Mbak. Bagaimana nih kabarnya? Baik, makasih ya sudah gini undangannya. Alhamdulillah. Oh iya, tadi dari rumah atau langsung dari sini? Saya karena berkantor di sini ya dari rumah. Karena dari rumah jam jam kantor tentunya. Nah, sekarang sudah di bertugas di kantor. Seperti itu. Nah, Mbak di sini tinggal di mana? Saya sejak kecil saya di Pontianak, saya sudah tinggal di daerah Dr. Sutomo, Jalan Dr. Sutomo. Kalau misalnya Ayah tahu Rumah Radang, nah itu di sekitar Rumah Radang lah. Oh, Berapa gang di sekitar Rumah Radang. Dekat lah ya berarti dari sini, dari terlalu jauh. ya. Nah, di sini kan Mbak sudah berapa lama nih kerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 ini? Saya mulai Mei tahun 2006, berarti sekitar 17 tahun ya. Wah, sudah lama sekali ya. 17 tahun. Nah, di sini tuh posisi Mbak sekarang sebagai apa? Sekarang saya ditugaskan untuk menduduki jabatan pamong budaya di bidang highlight budaya. Oh, pamong budaya berarti. Sebelum jadi pamong budaya? Kami dulu pamong budaya yang ada sekarang di BPK 12 ini kebanyakan hampir semuanya itu dulunya peneliti. Tapi kemudian karena ada aturan baru bahwa memang tenaga peneliti itu tidak bisa ada di setiap kementerian atau lembaga, makanya untuk dulu BPNB ya, ada HPNB sendiri itu tidak diperbolehkan untuk ada peneliti karena peneliti kemudian harus pindah ke organisasi lain, ke lembaga lain yaitu BRIN. Dan kemudian kami di sini yang dulunya adalah tenaga fungsional peneliti kemudian berpindah tugas menjadi pamong budaya. Jadi pamong budaya. Jadi dari selama kurang lebih 16 tahun ya, jadi dari peneliti sampai pamong budaya sekarang. Yang 15 lah ya. Pada waktu awal-awal pertama menjadi pegawai kan kita nggak langsung menduduki jabatan peneliti. Iya. Ada proses untuk mengikuti pelatihan dulu, kemudian meniti karir sebagai peneliti, dan sejak tahun lalu itu saya sudah dipindah tugas menjadi pamong budaya. Gitu Ayah. Nah, selama jadi peneliti nih kan, pastinya banyak karya-karya Mbak lah nih ya. Yang Mbak ingat nih udah berapa banyak nih lah ya buku terutama gitu. Sulit juga untuk menghitung ya. Tapi kalau misalnya saya terlibat dalam penelitian itu mungkin di tahun kedua atau ketiga saya ada sebagai pegawai di sini. Barangkali mungkin lebih dari 10 ya. Lebih dari 10. Hanya waktu itu saya cukup beruntung karena wilayah kerja BPNB Kalbar itu meliputi seluruh Kalimantan. Sehingga kemudian saya punya kesempatan untuk melakukan penelitian di beberapa provinsi lain di luar Kalimantan Barat. Keren sekali ya Mbak. Nah, di sini ya Sobat Budaya sekalian, kami itu mengundang Mbak Bene ini karena ada maksud ya gitu ya. Nah, di sini tuh kami tuh tertarik nih dengan buku beliau, salah satu buku beliau yaitu Perempuan Adat Penjaga Tradisi. Nah, Mbak, buku ini nih Mbak ambil dari masyarakat apa nih? Daerah mana? Kalau ini khusus untuk membahas perempuan adat di Dayak Kayan. Mereka itu punya komunitas yang cukup besar di Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Kecamatan Putusibau Utara. Oh, Putusibau Utara. Ini Mbak Dayak Kayan atau Dayak Kayaan? Menulisnya memang Dayak Kayan, menulisnya dengan 2 A, tapi kemudian menyebutnya Kayan. Saya tidak terlalu fasih menggunakan istilah lokal, tapi setahu saya ketika saya bertemu dengan masyarakat di sana, ketika A-nya 2 itu sebenarnya harus lebih panjang. Mungkin Kayan gitu ya, tapi karena saya tidak terlalu fasih untuk menggunakan istilah lokal, ya kita pakai bahasa umum saja, menyebutnya Kayan. Kayan. Oh, menulisnya saja yang menggunakan 2. Berarti Kayan ya. Nah, ini kan dalam menulis buku ini ya, Perempuan Adat Penjaga Tradisi. Pastinya ada suatu hal yang mendorong Mbak nih, ada latar belakang
yang membuat Mbak tuh bisa membuat buku ini? Apa sih yang melatar belakangi Mbak itu bisa menciptakan buku ini gitu? Oke. Nah, ini saya tulis berdua ya. Ada satu rekan kerja saya waktu itu Septi Dani juga sama-sama bekerja. Sekarang juga menjadi tenaga pamong budi di kantor yang sama di sini. Barangkali lebih kepada ketika ini kan tentang perempuan adat ya. Jadi ketika kita kita menjadi bagian dari satu kelompok sosial, dalam hal ini perempuan, kadang-kadang menjadi relate ya dengan kondisi-kondisi yang ada yang melingkupi kehidupan perempuan gitu. Itu sebenarnya yang paling dasar ya. Walaupun kemudian ada kesan bahwa mungkin penulis perempuan ketika mengkaji tentang perempuan, tema-tema perempuan, kadang-kadang dipertanyakan objektivitasnya gitu. Nah, itu yang harus kita jaga ya. Bagaimana kemudian penelitian kita menjadi tidak bias dan sebagainya. Itu satu usaha tersendiri, makanya perlu ada teori yang melatar belakangi pemahaman kita untuk mengangkat tema tentang perempuan. Barangkali PR besarnya ketika kemudian dalam kelompok masyarakat yang seharusnya diperlakukan setara, kemudian ternyata dalam kenyataannya ada kelompok-kelompok tertentu, bukan hanya perempuan ya. Kelompok rentan itu kan banyak sekali, salah satunya adalah perempuan yang kemudian masih mengalami ketertinggalan dalam tanda petik karena adanya proses mungkin ketidaksetaraan, marginalisasi, diskriminatif dan sebagainya. Itu sebenarnya isu umum untuk perempuan sendiri ya. Tapi beruntung lagi bahwa di tempat saya bekerja di BPNB atau sekarang menjadi Bapelbud itu ada direktorat yang khusus menangani masalah masyarakat adat dan juga para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, beberapa tahun terakhir masyarakat adat ini menjadi salah satu fokus yang menjadi juga perhatian karena adanya kesadaran bahwa pasti ada sesuatu, ada masalah-masalah, ada problem yang masih mereka hadapi. Sehingga kemudian beberapa isu tentang masyarakat adat itu menjadi satu hal yang perlu dikaji lebih dalam. Wah, pemuda adat, perempuan adat yang menjadi bagian dari masyarakat adat itu menjadi hal-hal atau topik-topik kajian yang rasanya cukup penting dan menarik untuk terus kita teliti gitu ya. Nah, kemudian saya mengambil isu tentang perempuan adat dan dalam banyak kajian memang ada beberapa penelitian atau beberapa kajian bicara tentang perempuan dalam tradisi adat, tapi setiap masyarakat kan punya pandangan berbeda yang kemudian memposisikan bagaimana perempuan itu di dalam masyarakatnya. Nah, saya lihat ada sesuatu yang menarik di masyarakat Kayan ini gitu, bagaimana mereka memandang dan memposisikan perempuan. Wah, itu latar belakang yang sangat menarik ya, Pak. Keren sekali Mbak Feni ini ternyata. Nah, dalam membuat buku ini ya, itu kan di daerah Kapuas Hulu, Putus Ibau. Terkhusus sih buku ini terdapat berapa desa gitu yang Mbak kunjungi untuk bisa menjadikan satu buku ini? Kalau komunitas Kayan di Putus Ibau Utara sendiri sebenarnya agak terpusat ya, karena penanda alamnya mereka itu biasanya tinggal di sekitar Sungai Kayan Mendalam. Di situ ada tiga desa yang merupakan tempat tinggalnya orang Kayan. Mudah untuk disebut, mudah untuk diidentifikasi kalau nanti Ayah punya kesempatan ke Putus Ibau atau ke Kapuas Hulu. Kapuas Hulu kan ininya ya, kabupatennya. Di Putus Ibau ketika kita tanya di mana orang Kayan, pasti akan terus difokuskan ke sana gitu. Mudah untuk mengidentifikasi. Nah, sebenarnya ada tiga. Kayak di situ ada Desa Datahdian, ada Desa Padua Mendalam, ada Desa Tanjung Karang. Nah, pada kesempatan pertama saya dan Mbak Septi turun ke sana, kami punya keterbatasan sehingga hanya 2 desa yang menjadi fokus kajian kami, Desa Datahdian dan Desa Tanjung Karang. Tapi lagi-lagi saya beruntung, saya banyak beruntung ini ya. Di tahun berikutnya, Jadi orang beruntung ya, Pak. Di tahun berikutnya karena dianggap belum selesai penelitian yang ini, kami kemudian ditugaskan lagi ke sana dan timnya juga sama gitu. Jadi saya juga dengan Mbak Septi Dani lagi. Sehingga kemudian kami punya kesempatan untuk mengunjungi satu desa Padua Mendalam itu yang di tahun sebelumnya belum sempat kami kunjungi gitu. Jadi sudah lengkap Jadi ada 3 desa. Kesempatan yang luar biasa ya, Pak. Bisa yang seharusnya cuma 2 itu bisa 1 lagi gitu. Nah, di sana tuh Pak
secara umum nih ya, antara ketiga desa atau dua desa itulah, mata pencarian masyarakat itu sebagai apa? Kalau untuk sistem ekonomi atau mata pencariannya relatif sama ya. Kalau di sana ya, di 3 desa itu, mereka tetap mengusahakan mata pencarian utama itu adalah sebagai peladang. Mereka mempraktikkan ladang, tapi tidak berpindah dalam seperti pandangan orang ya, yang kemudian banyak tempat yang mereka garap, enggak. Lebih ke seperti sistem rotasi. Ada yang ditanami pada musim tanam ini, kemudian mungkin tahun depannya bisa masih di situ, dan kemudian beberapa tahun kemudian dia akan berputar, tapi tidak terlalu banyak lagi membuka lahan kosong gitu, karena memang semakin terbatas ya area yang bisa ditanami. Itu peladang menjadi satu mata pencarian utama. Juga biasanya ada kebun yang juga mereka usahakan di lahan ladangnya. Itu biasa praktik masyarakat memang seperti itu, masyarakat peladang. Jadi mereka akan menanam sayuran di sekitar lahan ladangnya. Kemudian juga menoreh karet. Jadi ada menoreh karet, yaitu yang dianggap lebih stabil ya pemasukannya kalau dari karet. Tapi yang beberapa mungkin sekitar 4-5 tahun belakangan mungkin Ayah pernah dengar puri. Nah puri itu mereka juga tanam di situ, dan menjadi satu usaha baru bagi masyarakat yang relatif baru ya, karena baru 4-5 tahun belakangan. Jadi itu peladang, kemudian juga mereka menanam sayuran di sekitar lahan ladangnya, dan juga usaha menanam puri itu berdiri. Arti petani sebagian besar gitu. Iya, bisa dikatakan sebagai petani. Iya. Nah, dalam pencarian mata pencarian ini ya, itu tuh ada pembagian pekerjaan berdasarkan gender di sana kan. Misalnya perempuan kerjanya ini, laki-laki kerjanya ini di satu, atau sama aja gitu. Kalau kita ngomong dalam perspektif yang lebih luas ya, biasanya kan memang pembagian tugas itu bisa kita katakan sebagai bagian dari konstruksi sosial budaya ya. Bagaimana kemudian suatu masyarakat punya pemahaman bersama, ini karena relasi gender ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang tadinya punya perbedaan karena jenis kelamin, secara alami mereka peroleh dari lahir, tapi kemudian ada peran-peran baru yang dibentuk oleh sosial dan budaya, nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya, yang membuat kemudian laki-laki dan perempuan itu kan diberi peran yang berbeda ya, diberi tanggung jawab yang berbeda. Laki-laki harus mengerjakan ini, perempuan harus mengerjakan ini, dan itu dianggap sebagai satu kebenaran bersama gitu kan ya. Nah tentu saja sebagai bagian dari masyarakat di sana juga ada kemudian pembagian kerja berdasarkan gender gitu. Kalau misalnya kita pernah baca-baca itu ya, bahwa ada kemudian pekerjaan yang produktif, ada pekerjaan yang dianggap tidak produktif, ada pekerjaan di sosial kemasyarakatan. Hanya masalahnya untuk masyarakat di sana, dan saya pikir untuk hampir semua masyarakat peladang ya, perempuan itu ikut serta secara aktif di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi rumah tangganya. Jadi kemudian pembatasan kerja gender seperti yang kita baca selama ini, mungkin kita punya pengetahuan tentang itu. Untuk kerja produktif itu tidak hanya dibebankan kepada laki-laki, tapi kemudian perempuan juga punya partisipasi yang besar di sana. Mereka juga ikut berladang, mereka juga ikut mengolah lahan ladangnya sampai ke panen, kemudian mereka juga ikut menoreh karet, dan kemudian mereka juga menanam sayuran, kemudian pada saat purik juga mereka juga ikut serta gitu. Tapi kemudian untuk pekerjaan di dalam rumah tangga, pekerjaan di dalam rumah tangga ini kan kompromi ya, ada kesepakatan ya pasti ya. Nah, mungkin ketika mereka banyak menghabiskan waktu di luar rumah, kemudian juga perempuan harus berbagi tugas dengan pasangannya untuk mengasuh anak-anaknya di dalam lingkup rumah tangga. Tapi kalau misalnya untuk yang peran sosial kemasyarakatan, memang perempuan juga di sana sangat aktif ya. Bahkan nanti untuk kemudian mungkin akan lebih jauh kita ngobrol lagi di depan di bidang kebudayaan. Ya, keren ya, berarti punya peran yang penting gitu ya. Oh, sangat penting gitu. Jadi saya pikir ya bisa dikatakan juga apa yang dikerjakan laki-laki yang mungkin di kalangan masyarakat lain dianggap sebagai pekerjaan publik yang tidak harusnya dikerjakan oleh perempuan, sana udah nggak ada tuh gitu ya. Karena mereka juga harus ikut dalam kerja produktif. Sangat menarik ya, berarti masyarakat Dayak Kayan ini. Nah di sana tuh Mbak,
terhadap persatuan masyarakat itu, permukiman mereka di sana itu satu kesatuan gitu atau ada rombongan-rombongan gitu? Kalau kita kaitkan dengan pengaturan secara administratif seperti sekarang, mungkin kalau di kota kan kita tahu ada kota, kemudian di sini kan ada kelurahan kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya sama, mereka di sana juga punya atau mengenal batas-batas administratif desa, dusun, RT gitu ya. Tapi yang menjadi khas untuk karena Dayak Kayan ini kan merupakan masyarakat adat di 3 desa yang mereka rasa punya satu keturunan, satu asal-usul yang sama, punya budaya yang sama, mereka kemudian menyatukan diri dalam satu ketemenggungan adat Kayan Mendalam. Jadi mungkin yang Ayah bilang tadi rombongan-rombongan itu awalnya mereka bermukim. Iya. Jadi ketika mereka datang dari satu daerah yang disebut Apokayan itu, mereka datang dan kemudian menetap dalam bentuk kayak rombongan-rombongan tempat tinggal. Tapi dalam dalam perkembangannya, kemudian kan mereka tinggal sekarang sudah menetap. Jadi dulunya mungkin tinggal di rumah panjang, sekarang kalau Ayah ke sana ya sudah menemukan rumah-rumah tunggal seperti yang kita lihat di sini ya. Kemudian rumah-rumah panjangnya itu meskipun nanti akan ditemukan, akan terlihat, tapi itu lebih dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut tradisi adat. Berarti tetap ada rombongan-rombongan lah ya, Pak. Kelompok-kelompok lah ya. Kelompok masyarakat tetap mereka ada RT, ada dusun, ada desa, kemudian 3 desa itu bergabung dalam satu wilayah adat yang disebut Ketemenggungan Kayan Mendalam tadi. Oke. Nah, dalam masyarakat ini kan terdapat rombongan kelompok-kelompok gini lah ya, Mbak. Pasti ini kan ada pemimpin lah ya atau ketua adat gitu. Itu Pak, apakah mereka tuh ketua adat gitu, kepala desa, Ketemenggungan itu sama atau berbeda gitu? Oke. Nah, ada posisi-posisi yang kemudian dikenal secara luas. Misalnya dalam satu desa ya pemimpinnya adalah kepala desa. Iya. Dengan segenap aparat desa, itu biasa ya. Ya, jadi Desa Datahbian punya kepala desa, Desa Padua Mendalam punya kepala desa dan perempuan. Kemudian Tanjung Karang juga punya kepala desa dan kemudian juga ada tim yang membantu gitu, itu biasa. Tapi istimewanya mereka karena mereka adalah masyarakat adat, kemudian juga masih mengenal adanya ketua adat. Ketua adat ini juga sudah diakui. Jadi keberadaan mereka itu diakui oleh pemerintah, maksud saya oleh pemerintah setempat, sehingga peran mereka juga bisa relatif dikatakan masih kuat karena untuk permasalahan-permasalahan yang menyangkut adat istiadat, kepala adat adalah orang yang punya wewenang. Berarti beda lah ya Mbak antara kepala desa dengan ketua adat di sana. Betul. Kalau kepala adat lebih administratif kali ya, maksudnya kepala desa yang ngurusin masalah-masalah administratif gitu lah ya. Ketua adatnya tentang adat istiadat di sana gitu. Nah, dalam masyarakat Dayak Kayan ini apakah perempuan ya boleh menjadi seorang ketua adat? Kalau baca di aturan adat, karena mereka sudah punya buku adat istiadat dan susun, kita tidak akan menemukan kalimat atau atau aturan khusus yang mengharuskan bahwa ketua adat atau temenggung sekalipun itu harus laki-laki, itu nggak ada. Ya. Tapi kalau misalnya kemudian kita mengkaji lebih jauh bagaimana pergantian dalam sistem kepemimpinan adat, memang sampai saat ini kami belum menemukan ada nama perempuan yang menjabat sebagai temenggung atau kepala adatnya. Hanya kalau misalnya kita balik ke belakang pada saat mereka melakukan perjalanan berpindah dari Apokayan itu, ya, pemimpin rombongan yang tadi Ayah bilang ada rombongan-rombongan itu, pemimpin rombongan itu ada 5 orang perempuan ya, bukan ya, yang menjadi pemimpin rombongan. Dan saya pikir pada saat itu kondisinya kan juga penuh tantangan ya, pada saat mereka harus melakukan perjalanan. Ya, setidaknya walaupun sekarang pada masa modern atau pada saat ketemenggungan terbentuk atau kesatuan adat terbentuk belum ada pemimpin perempuan, memang ya terjadi. Tapi kalau kita balik ke masa lalu, sebenarnya mereka juga sudah
menempatkan perempuan sebagai kepala rombongan itu juga sudah ada gitu. Sudah ada gitu lah. Berarti boleh lah ya Mbak, boleh gitu. Nah di sana ini kan Mbak, pastinya ada sebab nih ya perempuan di sana itu mendapatkan peran nih ya. Kan pada biasanya itu rata-rata tuh laki-laki gitu kan Mbak, rombongan lelaki, apa-apa lelaki. Itu tuh apakah ada suatu proses gitu? Oh ya. Kalau bicara tentang komunitas Kayan, itu peran menonjol perempuan itu adalah pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan tradisi adat ya. Ya, walaupun benar sekarang ya ada kepala desa yang perempuan itu tadi saya cerita. Terus dulu di Desa Datahdian juga pernah dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan untuk BPD-nya. Juga staf-staf sekarang juga banyak yang perempuan gitu ya. Di beberapa desa saya temukan ada nama perempuan dalam struktur organisasi desanya. Tapi sebenarnya secara umum kenapa kemudian perempuan Kayan ini punya posisi yang strategis, posisi yang sentral adalah karena mereka masih mempertahankan tradisi-tradisi adatnya. Jadi perempuan adalah sebagai pelaku utama, pemimpin pada saat upacara adat, pada saat ada tradisi yang sampai sekarang masih mereka lakukan. Nah, itu perempuan sangat menonjol di sana ya. Wah, berarti kayak gimana ya, di sana tuh perempuan tuh sangat dihargai gitu lah ya Mbak. Nah, tapi ini kan jika ini kan perempuan ini kan jadi pemimpin dalam satu acara-acara gitu. Jadi peran laki-laki tuh bagaimana Mbak gitu saat perempuan itu memimpin tuh? Nah, ini penting nih dunia ini. Bagaimana kemudian dukungan sosial ya, support system kata orang ya. Ya, saya juga terpikir, saya dengan Dani waktu itu juga terpikir ketika kita bicara tentang perempuan, kita juga mempertanyakan bagaimana penerimaan laki-laki, gitu kan ya. Ternyata memang karena ini sudah berlangsung dari satu generasi ke generasi lain, dan kemudian memang dari dulu perempuan itu punya posisi yang strategis dalam upacara-upacara adat atau tradisi-tradisi adatnya. Ya itu diterima sebagai sesuatu yang wajar kalau saya lihat ya. Bahkan kemudian ketika kita punya kesempatan untuk menanyakan bagaimana respon laki-laki ya, mereka tahu gimana mereka harus berperan. Kami akan berperan sebagai apa, dan kemudian ketika saya dan Dani waktu itu ke sana menanyakan tentang adat, ketentuan adat atau upacara tertentu atau tradisi lisan tertentu, ya dirujuknya ke para perempuan yang memang punya keterampilan atau punya kemampuan untuk itu gitu loh. Jadi nampaknya saya lihat masyarakat di sana juga sudah terbiasa, dan memang barangkali memang karena mereka menganggapnya sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan mereka ya. Itu bukan sesuatu yang luar biasa gitu ya, yang memang harus begitu ketentuannya gitu kan ya. Nah, jadi kalau udah kayak gitu kan Mbak ya, jadi pekerjaan pokok perempuan tuh yang Mbak lihat tuh di sana tuh jadi kayak gimana? Kayak terbengkalai nggak, atau ada misalnya entah itu membantu mereka atau gimana? Saya pikir saya tidak menemukan kasus sampai seperti itu ya. Jadi barangkali, nah ini saya agak harus hati-hati untuk mengomentari ini karena gini, ketika ini pandangan umum ya, sekali lagi pandangan. Ketika kemudian perempuan punya kesempatan untuk masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang saya bilang tadi produktif yang menghasilkan uang, atau kemudian ketika perempuan punya kesempatan untuk masuk ke sektor publik, ya pekerjaan-pekerjaan di luar rumah, yang di dalam rumah, sebagian orang memandang itu sebagai satu kesetaraan, keadilan, peluang untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki. Tapi yang harus hati-hati juga untuk melihatnya, bahwa apakah kemudian perempuan juga mendapatkan dukungan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang diharuskan dalam tanda kutip oleh sosial kelompoknya gitu ya, oleh pandangan-pandangan sosial. Nah, ketika itu tidak, maksudnya perempuan mengerjakan sesuatu yang produktif sifatnya, tapi dia juga masih dibebani oleh pekerjaan-pekerjaan di domestik, mengasuh anak, masak, bla 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 itu, tanpa ada dukungan dari pasangan atau anggota keluarga yang lain, dan dia juga masih harus arisan, masih harus macam-macam di lingkungan sosial, itu berarti kan dia punya beban ganda.
iya kan? Nah ini kadang-kadang yang juga kita harus melihatnya dengan lebih adil gitu ya, lebih objektif. Ketika kemudian perempuan banyak bekerja di luar rumah, kemudian juga masuk pada pekerjaan-pekerjaan yang produktif, ya harusnya memang kemudian ada pembagian tugas di rumah tangga. Dan saya lihat tampaknya, karena saya juga tidak kaji lebih dalam ya, kalau ada kajian lebih lanjut, tampaknya di Kayan itu tidak terjadi terus kemudian ada ketimpangan dalam dalam pembagian tugas, tampaknya tampaknya tidak ada seperti itu. Karena saya lihat beberapa dari informan saya ketika bertanya tentang bagaimana ketika istrinya aktif di aktivitas di luar rumah gitu. juga suaminya memberikan dukungan, bahkan anaknya, ada satu anak yang kami wawancara juga waktu itu, dia justru merasa tidak nyaman ketika ibunya harus tampil di satu acara, tapi harus mikirin dia yang sedang melahirkan di rumah. Padahal itu ya naluri ibu ya. Ketika anaknya sedang dalam proses melahirkan, dia tidak konsentrasi. Tapi ketika anaknya sudah lahir, kemudian dia bisa lebih lepas gitu, lebih nyaman kan, berarti gitu. Nah, barangkali seperti itu ya. Dukungan sosial itu menjadi penting, dan ketika keluarga punya kemampuan untuk berbagi tugas, saya pikir ya harusnya tidak ada kayak gitu tadi, penumpukan beban di satu pihak gitu ya. Ya, berarti memang harus perempuan-perempuan yang mempunyai jiwa yang mampu lah ya, harus gitu. Nah, di sana kan Mbak, pasti dalam masyarakat ini pas ada hukum adat nih ya. Itu menurut pandangan Mbak di sana tuh penerapan hukum adat itu seperti apa? Apakah masyarakatnya itu bisa menerima gitu hukum adatnya dan masih ditaati gitu? Selama saya mencoba untuk mencari informasi yang lebih dalam tentang penerapan hukum adat, saya pikir iya gitu, relatif masih dihormati, hukum adat masih dijadikan salah satu panduan utama dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan adat gitu. Bukan hanya berlaku di lingkungan mereka sendiri, tapi ketika kemudian ada anggota masyarakat setempat yang punya kasus hukum dengan orang di luar. Orang di luar itu juga peran ketua adat, peran pemuka adat masih cukup kuat. Jadi kalau kasusnya secara umum gini aja, ketika kasus itu terjadi di lingkungan adat masyarakat Kayan Mendalam, maka yang berlaku adalah hukum adat Kayan Mendalam nih. Tapi ketika kemudian ada anggota masyarakatnya melakukan pelanggaran hukum di luar lingkungan masyarakat Kayan Mendalam, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang di tempat kejadian gitu ya. Dan ya, itu kan perlu komunikasi ya, proses komunikasi untuk menyelesaikan bagaimana baiknya gitu ya. Dan saya lihat bahwa banyak kasus yang terjadi di Kayan Mendalam masih diselesaikan secara adat, misalnya untuk perceraian sekalipun juga ada beberapa kasus yang pelanggaran karena detail di hukum adatnya itu detail mengatur pelanggarnya seperti apa dan kemudian sanksinya seperti apa. Nah, itu masih efektif. Saya nilai sih masih efektif. Berarti masih banyak masyarakat yang mau mematuhi gitu ya. Benar. Berarti masyarakat saya itu masih menjunjung tinggi gitu hukum adat yang ada di sana. Nah, tadi kan kita udah banyak nih ya berbicara tentang perempuan nih lah ya. Jadi menurut pandangan Mbak ini selama di sana tuh peran perempuan adat itu dalam menjaga tradisi itu secara umum tuh bagaimana Mbak? Kita di tradisi ya? Iya, tradisi. Kalau bicara tentang tradisi di masyarakat Kayan Mendalam sendiri sampai saat ini masih cukup banyak tradisi-tradisi yang terpelihara dengan baik gitu ya. Ada beberapa kasus di masa lalu yang kemudian membuat tradisi menjadi luntur, misalnya ketika mereka harus pindah dari rumah panjang, karena rumah panjang itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana pelestarian budaya ini ya, karena nanti mereka akan tinggal bersama di situ, mereka akan belajar budaya di situ dengan orang-orang lain, dengan generasi yang lebih tua. Mereka juga melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan kebudayaan di lingkungan rumah panjangnya, sehingga ketika rumah panjang itu hancur dan kemudian mereka harus pindah ke rumah-rumah tunggal, kesatuan itu bisa dikatakan hilang kan. Nah, ya ada kasus seperti itu, agama datang dan dianggap sebagai peradaban baru yang mereka harus beradaptasi. Mungkin juga ada sedikit
keharusan untuk berpindah gitu ya dari budaya ke bentuk budaya yang lain gitu yang dianggap lebih beradab ya, itu biasa terjadi di setiap masyarakat ya. Tapi pada intinya ketika mereka masih punya kesadaran akan pentingnya kebudayaan mereka, nah sekitar tahun 80-an, saya pikir 80-an itu ada seorang tokoh agama, kebetulan tokoh agama, dan karena dia adalah putra asli Kayan, makanya kemudian dia paham benar bahwa ada tradisi besar dari masyarakat Kayan yang hilang. Nah dari situ kemudian dia mulai untuk membangkitkan kembali, dan karena dia paham tentang bagaimana tradisi itu harus dibangkitkan, bagaimana bentuk yang benar, makanya ya balik lagi dulu memang perempuan di situ, dan sekarang juga perempuan masih bertahan di situ. Bisa kita katakan bahwa kemudian perempuan menjadi bagian dan juga menjadi pelopor untuk membangkitkan kebudayaan mereka sendiri gitu ya. Karena kemudian mereka punya posisi sentral, tentu saja kemudian mereka menjadi pemimpin, mereka kemudian menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan tradisi adat, mereka jadi guru juga untuk generasi-generasi berikutnya. Mereka kemudian juga karena untuk tradisi lisan khususnya ada bahasa khusus, bahasa dalam yang mereka gunakan, bisa dikatakan bahwa mereka juga secara tidak langsung menjadi guru untuk melestarikan bahasa kan. Iya, itu perannya. Itu berarti kan pastinya dalam mempertahankan tradisi ada faktor-faktor pendukung gitu Pak. Itu dari yang Mbak ketahui apa sih faktor-faktor pendukung perempuan di sana tuh untuk bisa tetap melestarikan kebudayaan dan tradisi mereka yang ada gitu? Faktor yang menguatkan berarti ya. Kalau kita bicara faktor yang menguatkan posisi perempuan di dalam bidang kebudayaan, tentu saja yang tadi kita omongin ya, support system ya pasti. Bagaimana sistem sosial yang ada di lingkungan perempuan itu memberikan tempat, mengakui, bisa menerima keberadaan mereka gitu ya sebagai seorang pemimpin di dalam pelaksanaan upacara adat. Bagaimana kemudian mereka juga bisa diberi tempat sesuai dengan tradisi adatnya. Memang disitulah hak perempuan ketika tradisi adat itu berlangsung. Ada juga yang mungkin juga karena faktor pendukung yang lain juga di masyarakat Kayan itu sebenarnya kenal dengan stratifikasi sosial. Jadi ada tingkatan sosial. Dulu itu setidaknya ada 2 lah ya. Sebenarnya ada 3 tapi 2 sebenarnya yang sampai saat ini masih terlihat ada tradisi kelas atas, kelompok kelas atas itu hippie atau hipui disebutnya, dan ada kelompok masyarakat yang biasa itu disebut sebagai panyin. Tapi dalam perkembangannya kemudian stratifikasi sosialnya sudah samar lah ya. Mereka tahu, mereka bisa mampu mengidentifikasi bahwa mereka adalah kelompok atau kelas sosial yang mana. Ya. Masyarakat di sana juga tahu si itu kelas sosial ini, si ini kelas sosial yang ini. Tapi dalam praktiknya itu sudah tidak dijadikan sebagai satu-satunya penentu bagi posisi seseorang. Jadi barangkali karena itu sudah tidak lagi terasa, maka kemudian perempuan dari kelas manapun, kelas sosial manapun punya kesempatan juga untuk berperan aktif gitu ya. Beda dengan dulu mungkin ya, ketika memang si pemimpin harus dari kelas sosial yang ini gitu. Karena yang kelas sosial yang lain tidak bisa berperan dong ya, tapi karena itu sekarang sudah tidak bisa terlihat lagi, makanya kemudian kami melihat bahwa perempuan-perempuan yang aktif itu juga tidak selamanya harus dari kelas sosial yang tinggi. Berarti banyak faktor lah ya Mbak yang mempengaruhi perempuan untuk berkecimpung gitu. Nah di sana ini yang dari Mbak Ahmad ini ya, bentuk-bentuk perempuan di sana itu seperti apa? Entah itu misalkannya jadi guru dan sebagainya gitu, karena cuma guru saja gitu. Oh, yang tadi sempat kita singgung ya. Iya. Kalau guru ini lebih kepada bagaimana perempuan berperan dalam upaya pelestarian. Ya, jadi kita bisa bilang misalnya bahwa para penutur asli misalnya untuk tradisi lisan itu banyak perempuan. Orang-orang yang memahami bagaimana ketentuan upacara adat itu perempuan. Nah, kalau kita tempatkan mereka sebagai guru menjadi sumber pengetahuan, berarti kan kemudian ada kesempatan generasi muda untuk belajar, dan itu memang terjadi ya. Jadi ini bukan hanya keinginan, tapi sebenarnya sudah menjadi kenyataan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini juga cukup aktif
ada kegiatan-kegiatan kebudayaan, baik itu mungkin berupa lomba atau apapun lah ya bentuknya, festival dan sebagainya, yang memberikan kesempatan kepada generasi muda perempuan khususnya, untuk kemudian juga bisa belajar bagaimana mereka bagaimana mereka kemudian bisa menampilkan kemampuannya dalam tradisi lisan gitu ya. Misalnya ada dayung, di sana ada tahlima, ada beberapa bentuk lah tradisi lisan. Dan kemana mereka belajar? Ya kepada orang-orang yang paham kan. Orang-orang yang paham adalah perempuan-perempuan senior. Dan makanya kemudian kita bisa katakan bahwa perempuan adat Kayen juga punya kontribusi sebagai guru, sebagai orang yang melestarikan budaya, gitu maksudnya. Berarti banyak lah ya Pak bentuk peran perempuan di sana tuh, nggak cuma satu. Iya benar. Keren. Berarti di sana tuh perempuan tuh emang punya peran yang penting gitu lah ya Pak dalam pelestarian budaya sana tuh. Nah, saya tuh takjub lah ya. Main ke sana ya. Kayak Gitu ya. keren, jadi pengen nih ke sana. Kapan-kapan lah ya Mbak. Nah, dari tentang udah kita bahas ya tentang perempuan gitu ya, pekerjaan, faktor-faktor pendukungnya. Nah, bagaimana nih gimana ya pandangan Mbak Weni ini tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki Secara umum, dan boleh juga merujuk ke daerah sana. kalau di sana saya lebih senang kalau menempatkan kajian ini sebagai salah satu cara kita untuk melihat bagaimana sebenarnya ada komunitas-komunitas adat yang memberikan ruang besar kepada perempuan juga untuk bisa mengekspresikan diri. Sebenarnya lebih ke situ ya. Apakah kemudian ini adalah contoh ideal? Ya, saya tidak berani mengklaim seperti itu. Tapi harus disadari bahwa dalam komunitas-komunitas adat tidak hanya di situ, tapi juga di tempat lain, barangkali banyak juga kajian-kajian yang sudah dilakukan yang memberikan satu model yang serupa gitu ya, bahwa ketika perempuan aktif dalam kehidupan perekonomian, mereka punya kesempatan juga untuk punya akses yang besar terhadap sumber daya. Sayangnya kemudian ketika mereka sudah punya akses, apakah kemudian mereka juga punya kendali, punya kontrol yang besar terhadap akses tersebut. Nah, itu juga masih harus dikaji lebih dalam. Kalau perempuan kemudian menjadi orang-orang yang punya kemampuan khusus, misalnya mereka mampu menganyam, mampu kemudian seperti tadi ya, melantunkan tradisi lisan, menguasai adat istiadatnya, mereka punya kesempatan yang besar juga untuk menjadi pelestari budaya, ya kan, menjadi orang-orang ahli. Sehingga kemudian ketika ada program-program yang kemudian menyentuh bidang kebudayaan, mereka punya kesempatan yang sama untuk juga dapat, misalnya ada fasilitasi dan sebagainya ya, tidak hanya melulu di laki-laki. Nah, barangkali untuk kehidupan masyarakat yang lebih besar ya pasti ada dinamika ya. Kalau dulu mungkin ya yang tadi saya bilang perempuan hanya di sektor domestik, kemudian tidak boleh bekerja di luar atau dianggap tidak layak, pergi saja gitu. Perempuan tidak layak untuk bekerja gitu ya, karena bekerja mencari uang itu adalah laki-laki gitu. Saya pikir sekarang sudah berubah ya. Tapi intinya adalah kemudian bagaimana saya lebih ke relasi gender ya. Jadi tidak hanya melulu ngomongin perempuan, tapi kemudian juga laki-laki juga harus kita jadikan sebagai salah satu penentu di sini ya. Punya peran yang penting juga dan untuk menjaga keseimbangan, menjaga keadilan itu. Ya kalau kemudian kondisi perempuan secara umum dianggap masih tertinggal, saya pikir ada satu kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar ketertinggalan itu supaya perempuan bisa setara. Saya pikir ya itu tetap aja harus dilakukan ya, affirmative action bentuknya apapun, entah di bidang apapun, misalnya kayak politik mungkin kita tahu ya ada kuota khusus perempuan. Ya barangkali yang sekarang harus dipikirkan kembali adalah kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang sifatnya affirmative action itu bisa melahirkan perempuan-perempuan yang juga berkualitas gitu kan ya. Jadi kemudian
ketika perempuan-perempuan yang punya kesempatan untuk di sana untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap itu ya, terhadap sumber daya apapun, mereka bisa mewakili atau bisa menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan lain juga bisa mendapatkan peran yang sama gitu, tertarik juga untuk terjun atau terlibat aktif dalam setiap sisi kehidupan sosial dan budaya ya. Keren sekali Mbak. Nah ini dari penelitian Mbak nih ya tentang buku ini, apakah Mbak tuh masih tertarik gitu? Apakah ingin lagi itu kembali meneliti lebih lanjut lagi di masyarakat Dayak Kayaan ini? Ya, selalu seperti itu. Ada keterikatan emosional ketika kita pernah datang ke suatu komunitas, suatu tempat, kemudian punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Itu selalu ada seperti itu. Pengen lagi, tapi kan kita juga harus terikat dengan ketentuan ya. Jadi mungkin untuk penelitian yang resmi dilakukan atau yang secara formal dilakukan itu ya kita punya keterbatasan. Tapi saya pikir komunikasi dengan masyarakat itu kan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk ya. Jadi hubungan kami dengan beberapa informan kami tetap terjalin sampai sekarang dengan baik. Tapi mungkin kalau untuk kajian-kajian yang perlu pendanaan dari kantor misalnya gitu ya, kita punya keterbatasan dan barangkali tidak harus saja melakukan kajian berikutnya. Mungkin ada juga orang lain yang juga punya ketertarikan dan saya pikir saya bisa membaca hasil-hasil mereka gitu ya, bagaimana kemudian mereka punya pandangan yang berbeda mungkin menjadi kritik bagi tulisan saya dan itu menarik ya, selalu menarik. Nah ini terakhir ya Mbak ya, terakhir setelah beberapa saat kita berbincang ya Mbak, Mbak sampaikan kepada sobat budaya sekalian kesan yang Mbak dapatkan selama proses pembuatan buku ini dan pandangan Mbak secara umum gitu tentang Dayak Kayaan di sana. Oke, sobat budaya yang menyebutnya. Iya, untuk semua sobat budaya, barangkali yang kemudian menjadi penting untuk kita tangkap dari proses yang singkat dari penelitian saya di sana, saya dan rekan saya maksudnya jadi kami di sana adalah ada contoh-contoh di masyarakat, ada model-model yang praktik baik yang berlaku di masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang penting dan itu harusnya bisa lebih banyak ditulis, lebih banyak dikaji sehingga wawasan kita terhadap bagaimana peran perempuan itu menjadi lebih imbang ya. Apakah kemudian ini sekali lagi saya bilang apakah ini kemudian menjadi contoh ideal ya itu perlu dikaji lebih mendalam, tapi setidaknya ada ruang-ruang bagi perempuan untuk bisa berpartisipasi aktif kemudian juga mendapatkan pengakuan dari masyarakat terhadap posisi pentingnya tersebut gitu ya. Jadi saya sih sebenarnya berharap kajian-kajian tentang perempuan, apakah itu perempuan adat, apakah itu perempuan di perkotaan, secara umum masih menjadi satu fokus kajian yang menarik untuk terus dilakukan. Betul. Oke, itu Mbak. Oke, sobat budaya sekalian, berikutlah peralihan kita nih ya Mbak tentang buku Perempuan Adat Penjaga Tradisi ini, yang dimana dari Mbak Bene kita bisa mengetahui banyak hal tentang masyarakat Dayak Kayan mendalam ini. Mungkin kita akan berbincang dengan Mbak Bene di lain kesempatan kembali ya Mbak, kalau ada waktu Mbak, boleh Mbak? Dengan senang hati. Ya keren ini. Jadi itu kita bisa menangkap bahwa antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya itu bisa sama gitu, terdapat kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki itu. Saya pribadi, kita sebagai perempuan haruslah bisa mengembangkan kualitas diri kita agar kita itu bisa gitu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Mbak Bene yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast pada hari ini gitu. Saya selaku host pamit undur diri, sampai bertemu di podcast Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.